Selamat pagi Bapak Ibu Guru Rumput MKN. Saya Zakaria Putra Kari dari kelas 81 nomor absen 31. Hari ini saya akan membahas tentang tokoh-tokoh penting yang berperan dalam rapat atau kelahiran UUD 1945. Mereka juga peran dalam rapat PPKI. Tokoh yang akan saya bahas adalah Muhammad Hatta, Insinyur Soekarno, dan Mr. Ahmad Suharjo. Tokoh pertama yang akan saya bahas adalah Muhammad Hatta. Dia peran dalam rapat PPKI adalah wakil ketua PPKI. Dan dia juga mengajak tokoh Islam untuk membahas mengenai kalimat ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syarat-syarat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Semangat dan rasa cinta tanah air dan bangsa Muhammad Hatta ini adalah nilai-nilai karakter yang terdapat pada pahlawan Muhammad Hatta, yaitu nilai karakter religius, jujur, disiplin, kerja keras, kreatif, mandiri, demokratis, rasa ingin tahu, semangat kebangsaan, cinta tanah air, menghargai prestasi, bersahabat atau komunitif, cinta damai, gemar membaca, peduli lingkungan, peduli sosial, dan juga tanggung jawab. Tokoh Muhammad Hatta juga merupakan tokoh yang menunjukkan jiwa toleransi seperti yang ditujukan pada kutipan sebelumnya, yaitu dengan dipimpin oleh Hatta, tokoh-tokoh Islam tersebut membahas masalah yang cukup sensitif. Nah, sekarang saya akan membahas tentang tokoh kedua, yaitu Insinyur Soekarno. Insinyur Soekarno sebagai ketua PPKI sekaligus juga ketua Panitia 9. Insinyur Soekarno juga menyatakan bahwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia serta peraturan peralihan sudah sah ditetapkan. Dia mempunyai semangat dan rasa cinta air bangsa, yaitu beberapa nilai, yaitu meletakkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan sendiri, pantang menyerah, berani dan rela berkorban untuk tanah air, bangsa dan negara, berani berpendapat demi kemajuan dan kemerdekaan Indonesia. Soekarno tidak mudah terpengaruh dan kemerdekaan Indonesia. Soekarno tidak mudah terpengaruh oleh orang asing, sehingga pendapat yang diberikan murni dan diri sendiri, dan kemudian diberikan untuk keperluan negara. Soekarno juga memiliki sifat yang lebih mementingkan hal-hal besar seperti negara dibanding dirinya sendiri atau juga kelompok. Tokoh terakhir yang akan saya bahas adalah Mr. Ahmad Suharjo. Mr. Ahmad Suharjo adalah pemimpin panitia kecil yang mengusulkan 13 kementerian, antara lain Departemen Dalam Negeri, Departemen Luar Negeri, Departemen Kehakiman, Departemen Keuangan, Departemen Kemakmuran, Departemen Kesehatan, Departemen Penjara, Pendidikan dan Kebudayaan, Departemen Sosial, Departemen Pertahanan, Departemen Penerangan, Departemen Perhubungan, dan Departemen Pekerjaan Umum. Semangat yang dia punya adalah setelah 1939, Suharjo sempat bekerja di Radio Ketimuran yang merupakan bagian dari Nirom. Ia bertugas membuat program bulanan untuk musik, wawancara, dan pengumuman resmi. Pekerjaan itu tumpah setelah Hindia Belanda runtuh oleh serbuan kilat balentara Jepang. Setelah proklamasi kemerdekaan, ia yang berdarah Aceh
Bugis, dan Jawa itu diangkat menjadi Menteri Luar Negeri pertama Indonesia. Ia sempat berseberangan dengan pemerintahan Syahrir sebab memilih mereka 100% ketimbang itu ikut dalam diplomasi yang merugikan Indonesia. Oleh karena itu, saat terjadi peristiwa 3 Juli 1946 yang dianggap sebagai makar pertama di Republik Indonesia, ikut Tan Malaka lainnya harus berpindah dari penjara ke penjara. Saat ibu kota Republik Indonesia di Yogyakarta diduduki Belanda, ia termasuk yang ikut ditawan. Tahun 1950, Soebarjo kembali menjadi Menteri Luar Negeri dalam kabinet yang dipimpin oleh Sukiman Suwirjo. Ketika usianya semakin sepuh, yakni dari tahun 1961 hingga 1965, kelahiran Teluk Jambe, Karawang 23 Maret 1896 itu menjadi anggota Dewan Pertimbangan Agung atau juga DPA. Sejak 1968, yakni ketika Orde Baru mulai berkuasa, Soebarjo menjadi profesor bidang sejarah konstitusi dan diplomasi. Tanggal 15 Desember 1978, tetap hari ini 41 tahun yang lalu, Ahmad Soebarjo wafat. Meski perannya penting dalam persiapan kemerdekaan Indonesia, ia baru diangkat menjadi pahlawan nasional pada tahun 2009 atau 11 tahun setelah Orde Baru tumbang. Ya, narasi sejarah dan kepahlawan Orde Baru memang sangat militeris. Sebagai seorang sipil dan jarang disebut dalam buku-buku pelajaran sejarah, nama Ahmad Soebarjo tersisihkan. Padahal ia adalah orang yang menjaminkan dirinya ditembak mati demi proklamasi kemerdekaan. Itu saja untuk tokoh-tokoh yang akan saya bahas. Terima kasih untuk sudah menonton dan semoga menikmati.